Bab 31, tidak tergoyahkan untuk melanggar aturan dan langsung menjadi murid sekte Cloud Soaring. Untuk membantu kakeknya merebut kembali posisi ketua klan. Untuk sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya dan memberinya kesempatan untuk terus menapaki jalur kultivasi. Apa yang ditawarkan Li Fan sangat menarik bagi Nitian sehingga dia hampir mengungkapkan kebenaran dengan imbalan semua manfaat. Namun, tepat ketika dia akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba memikirkan keajaiban di dalam dunia ajaib itu. 8 naga api besar, altar kuno yang bobrok, dan lengan raksasa yang menunjuk ke langit semuanya sangat mempesona. Dan telah menghantui pikirannya siang dan malam. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa, dibandingkan dengan keajaiban dunia misterius itu, tawaran Li Fan bahkan tidak layak disebut. Namun, Nitian tidak tahan melihat Ni Donghai terus berjuang dalam kondisinya saat ini, dengan cedera yang telah menyeretnya selama bertahun-tahun. Dia ingin meringankan penderitaan kakeknya dengan mengatakan yang sebenarnya. Dia sakit hati atas pilihan yang sulit, dan tidak bisa membantu tetapi melihat ke Ni Donghai. Seolah memohon untuk diselamatkan. Dia memperhatikan bahwa Ni Donghai telah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dan sekarang memasang ekspresi yang tak tergoyahkan. Apakah kamu ingat sesuatu? Li Fan melirik Nitian sambil berpikir pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu tidak tergerak oleh godaan seperti itu? Dia benar-benar percaya Nitian akan mengungkapkan kebenaran. Tidak, aku tidak mengingat apapun. Nitian menggelengkan kepalanya dengan getir. Mungkin saya akan memikirkan sesuatu di masa depan. Begitu saya melakukannya, saya pasti akan pergi mencari Anda, Paman Li. Kecil, Li Fan mengutuk dalam hatinya. Akhirnya menyerah, dia berkata, "Oke, tidak apa-apa. Anda sebaiknya menjaga diri sendiri dan ekstra hati-hati. Jika Anda diculik lagi, kami harus mengirim banyak orang untuk mencari Anda di seluruh dunia lagi." Dengan kata-kata ini, Li Fan tidak berhenti sejenak sebelum pergi. Setelah dia melangkah keluar dari gerbang, Ni Donghai menatap mata Nitian, memberi isyarat agar dia tetap diam untuk saat ini. 1/4 jam kemudian, ketika Ni Donghai yakin bahwa Li Fan sudah lama pergi, dia akhirnya berkata, "Kami baik-baik saja sekarang." Nitian merasa bersalah dan ingin menjelaskan. "Kakek, aku..." Ni Donghai melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bukan lagi anak kecil. Saya percaya penilaian Anda. Mengingat Anda tidak memberitahu Li Fan yang sebenarnya. Saya dapat membayangkan dengan baik bahwa keajaiban yang Anda temui pasti berada di luar imajinasi saya." Nitian menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Saya merasa jika saya memanfaatkan sepenuhnya pertemuan ajaib saya, maka bahkan jika saya tidak dapat memasuki sekte Cloud Soaring, saya harus dapat membuat pencapaian yang luar biasa. Saya juga percaya bahwa suatu hari nanti, saya secara pribadi dapat membantu Anda merebut kembali posisi ketua klan dan menyembuhkan luka Anda." Ni Donghai sangat tersentuh. Lebih yakin dari sebelumnya bahwa Nitian telah mengalami beberapa pertemuan yang sangat tidak biasa. Dia berkata, "Mulai sekarang, kamu harus menutup rahasia itu dengan rapat. Jangan mengungkapkannya kepada siapapun sebelum Anda cukup kuat untuk menjaganya tetap aman secara pribadi. Termasuk saya, dan bibimu."
Nitian menganggukkan kepalanya dengan tegas. Saya mengerti. Dia diam-diam bersumpah bahwa di masa depan dia akan menebus hal-hal yang Ni Donghai lewatkan karena dia menyimpan rahasia dunia misterius itu. Bahkan, dia akan membayarnya 2 kali lipat. Pada saat itu, Ni Qian masuk dengan amplop merah muda di tangannya, dan menatap Ni Tian dengan ekspresi aneh. Beralih ke Ni Donghai, dia berkata, "Ayah, Klan An telah mengirimi kami surat. Saya tidak percaya bahwa An Si Yi ingin mengundang Little Tian ke klan mereka." Seorang Si Yi, Ni Donghai mengerutkan kening dan berkata, "Beritahu utusan itu bahwa Ni Tian jatuh sakit, dan dia tidak akan bisa meninggalkan kediamannya." Baik, Ni Qian mengangguk dan menatap Ni Tian. "Nah, inilah yang Anda dapatkan ketika Anda mencoba menggoda ketika masih sangat muda. Bahagia sekarang, tidak akan lama sebelum penggoda itu datang mengetuk." Ni Tian tersenyum malu, menurunkan pandangannya. "Omong kosong." Ni Donghai mendengus dingin. Gadis itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa perencanaan sebelumnya. Mempertimbangkan bagaimana dia bangkit di Black Cloud City, dan berhasil menjadi begitu populer di sekte harta karun spiritual. Menurutmu apa yang dia andalkan? Sebelum Ni Qian bisa membuka mulutnya, Ni Donghai meringis dan melanjutkan, setelah gagal mengamati anomali lain. Dia pasti ingin menggali Little Tian dan bertanya di mana dia selama 10 hari dia menghilang. Ni Qian juga ingin tahu tentang kebenarannya. "Saya perhatikan bahwa Tuan Li baru saja pergi. Jadi, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk bertanya lagi tentang masalah itu." Ni Donghai berkata dengan tegas. "Baik," jawab Ni Qian, jelas tidak terlalu senang. "Pergi menanggapi Klan An." Setelah menginstruksikannya untuk pergi, Ni Donghai berbalik ke Ni Tian dan berkata, "Ingat, menjauhlah dari An Si. Dia adalah karakter paling menakutkan di Black Cloud City." Beberapa tahun yang lalu, Klan Yun berusaha untuk menantang posisi Klan An di Kota Awan Hitam. Hasilnya adalah sejumlah besar dari mereka terbunuh atau terluka parah. Dari apa yang saya tahu, sebagian besar anggota Klan Yun meninggal di tangannya. Jalannya ke sekte harta karun spiritual juga berlumuran darah. Wanita itu tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dia bahkan telah membunuh lebih dari beberapa prajurit Qi dari sekte harta karun spiritual. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi setelah dia kembali ke Kota Awan Hitam, Klan Yun tiba-tiba menjadi patuh lagi. Dibandingkan dengan dia, Yuan Qiuying bukanlah apa-apa. Dari cara dia berbicara, jelas bahwa Ni Donghai takut pada An Si, dan khawatir Ni Tian tanpa disadari akan menyinggung perasaannya. Ni Tian diam-diam terkejut. "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Dia tahu bahwa An Si galak, tetapi dia tidak menyangka dia begitu galak sehingga bahkan kakeknya menganggapnya sebagai karakter paling menakutkan di Black Cloud City. Ni Donghai mengacak-acak rambutnya dan berkata, "Baiklah. Tidak perlu terlalu khawatir. Di mata wanita itu, kamu, dan sebenarnya seluruh klan Ni, bukanlah siapa-siapa. Lagi pula, kami memiliki sekte Cloud Soaring untuk mendukung kami. Selama Anda tinggal di klan kami, dia harus menghadapi sekte Cloud Soaring, dan tidak akan berani bertindak sembarangan." Li Fan pergi.
Anda tidak perlu terlalu berhati-hati mulai sekarang. Mengapa Anda tidak mencoba dan mempelajari belati yang diberikan Ansi kepada Anda? Ditambah masalah apapun yang kamu hindari sebelumnya. Kamu dapat mencoba dan terlibat dengan mereka sekarang. Setelah membuat komentar ini, dia sepertinya mengingat sesuatu secara tiba-tiba, jadi dia menambahkan dengan penuh arti, namun akan lebih baik jika hal-hal aneh seperti keretakan ruang tidak muncul kembali di klan kita lagi, sehingga kita bisa menghindari masalah baru. 2. Saya mengerti. Nitian jelas mengerti apa yang dimaksud kakeknya. Kamu boleh pergi sekarang. Ni Donghai melambaikan tangannya. Nitian segera kembali ke lantai 3. Selama 3 bulan terakhir, dia takut Li Fan akan memperhatikan sesuatu, maka dia tidak berani menyentuh tulang binatang itu. Dia bahkan tidak berani mengambil kebebasan untuk menyentuh belati yang diberikan Ansi sebagai hadiah, yang menurut Ni Donghai adalah alat spiritual kelas menengah. Alat spiritual dibagi menjadi 5 kelas: dasar, menengah, premium, penyaluran roh, dan abadi. Ada 7 tingkat di setiap kelas. Basis kultivasi prajurit Qi dibagi menjadi 10 tahap. Pemurnian Qi, surga kecil, surga, surga besar, alam duniawi, alam mendalam, alam jiwa, domain void, domain Sein, dan domain dewa. Saya mengubah alam fana menjadi alam duniawi dan alam misteri menjadi alam mendalam agar lebih sesuai dengan makna aslinya. Biasanya, seorang pejuang Qi dari tahap pemurnian Qi atau tahap surga kecil akan dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka dengan alat spiritual tingkat dasar. Seorang prajurit Qi setidaknya harus mencapai tahap surga untuk dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan alat spiritual kelas menengah. Di seluruh klan Ni, alat spiritual kelas menengah sangat langka. Itulah alasan mengapa Ni Beichuan tidak peduli kehilangan muka dan menuntut belati ketika dia menyadari bahwa apa yang Ansi berikan adalah alat spiritual kelas menengah. Alat spiritual kelas menengah, gumam Nitian. Wanita itu memang murah hati dengan harta. Dia mengeluarkan belati merah sepanjang lengannya, membelai jarinya ke bawah permukaan yang halus dan mengkilap dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memicunya berubah. BZZ, BZZ. Satu demi satu. Benang api merah tipis tapi padat langsung muncul dari belati. Saat belati merah melepaskan energi api, ujungnya mulai memancarkan api yang kuat. Pada titik ini, tulang binatang di saku pinggangnya sepertinya tiba-tiba mulai berinteraksi dengan belati, dan menjadi panas terik. Nitian tidak tahan panas dan mengeluarkan tulang binatang dari saku pinggangnya. Kekuatan menarik yang aneh tiba-tiba muncul di sekitar tulang hewan. Karena Nitian dapat dengan jelas melihat rangkaian cahaya lurus yang berasal dari ujung belati yang ditekuk menjadi lengkungan dan terperangkap oleh tulang hewan. Pada saat berikutnya, dia melihat untaian cahaya merah yang memancar dari ujung belati diserap. Untaian api merah pekat menghilang dari sisi belati dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Segera belati yang sebelumnya misterius direduksi menjadi barang biasa, gelap dan sama sekali tidak bernyawa. Engah. Akhirnya, suara aneh datang dari dalam belati. Seolah-olah beberapa mantra pembatas benar-benar hancur. Pada waktu bersamaan,
An Siyi menerima pesan bahwa Ni Donghai secara eksplisit menolak undangannya atas nama Ni Tian. Engah. Suara aneh yang identik dengan yang dipancarkan oleh Belati terdengar dari sesuatu di dalam lengan bajunya, dan dia hanya bisa membuat suara. Klan Ni sangat miskin dan lemah sekarang. Jadi mereka pasti tidak akan menghancurkan alat spiritual kelas menengah tanpa alasan. Crimson Sun Dagger ada di tangan anak itu, dan sekarang benar-benar hancur. Ini menarik. Saya benar-benar tertarik. Babak 32, Gaya Meninju. Sudah hancur. Di dalam ruangan, Ni Tian menatap kosong ke Belati, yang sudah gelap, tak bernyawa, dan kehabisan semangat. Dia tiba-tiba merasa agak tertekan. Hanya ada beberapa alat spiritual kelas menengah di seluruh klan Ni. Kakeknya dulu memilikinya, tetapi dia menjualnya dengan harga rendah beberapa tahun yang lalu. Dan menggunakan uang itu untuk mencoba menemukan obat untuk penyakitnya. Ni Tian juga mengerti bahwa satu-satunya alasan An Siyi dengan murah hati memberinya alat spiritual kelas menengah ini adalah karena Jiang Zisu telah hadir pada waktu itu. Itu adalah barang yang sangat berharga, dan dia telah kehilangannya sampai ke tulang binatang sebelum dia bisa menjelajahi rahasianya dengan benar. Menatap tulang hewan dengan kebencian yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sayang sekali, sayang sekali. BZZZ. Api kecil yang terfragmentasi mulai berkobar di tulang binatang, dengan cepat berkumpul di tengahnya. Dan kemudian bergegas menuju setetes darah merah. Ya, dia berseru sambil menekankan jarinya pada tulang binatang, yang telah menjadi panas lagi. Dia dengan cepat menemukan bahwa setetes darah yang menyusut sekarang tumbuh lebih besar lagi. Dia segera mengerti bahwa dia baru saja mengisi kembali energi tulang hewan yang telah dikonsumsi ketika membelah ruang dan membawanya ke tanah misterius itu. Itu tidak akan memicu gangguan spasial lain, kan? Pikirnya gugup. Li Fan telah menghabiskan 3 bulan penuh menunggu celah spasial lain untuk terbuka. Sekarang, meskipun Li Fan telah pergi, masih ada banyak prajurit Qi tak dikenal berkeliaran di luar klan Ni. Mereka semua berkumpul di sana karena fluktuasi spasial yang tidak biasa yang muncul di klan Ni. Jika celah spasial lain muncul kembali di klan Ni sekarang setelah Li Fan kembali ke Gunung Cloud Soaring, para pejuang Qi itu mungkin akan bergegas ke klan Ni dan menjelajahi rahasia gangguan spasial, terlepas dari harga yang mungkin mereka bayar. Sekuat mereka, klan Ni tidak akan mampu menghentikan mereka, dan rahasia tulang binatangnya mungkin juga akan terungkap dalam prosesnya. Dia menekankan jarinya erat-erat pada tulang binatang, memanggil dalam hatinya dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Jangan, tolong jangan. Meskipun dia ingin mengunjungi tanah misterius itu lagi untuk menjelajahi rahasianya yang dalam. Ini bukan waktunya. Begitu tulang hewan menyebabkan gangguan spasial, dia akan segera jatuh ke dalam pusaran masalah besar. Saat tulang binatang itu semakin panas, seolah-olah bisa mendengar tangisan batinnya. Perubahan yang dia takutkan mungkin terjadi tidak terjadi. Setelah menyatukan semua kekuatan api dari Crimson Sun Dagger menjadi setetes darah, tulang binatang itu sekali lagi menjadi sunyi. Meski cemas, Ni Tian tidak berani menyelidiki setetes darah dengan kesadaran spiritualnya.
Oleh karena itu dia dengan cepat memasukkannya kembali ke saku pinggangnya. Setelah beberapa saat, ketika tidak ada sedikit pun panas yang memancar dari tulang hewan, dan tidak ada perubahan yang terjadi, dia merasa sedikit lega. Kemudian dia mengerutkan kening dalam-dalam. Ini tidak akan berhasil, pikirnya. Selama aku di klan Ni, aku tidak akan bisa dengan bebas menjelajahi keajaiban tulang binatang. Saya harus memikirkan alternatif. Namun, setelah berpikir panjang dan keras, ia gagal menemukan solusi yang baik. Dia masih terlalu muda, dan basis kultivasinya hanya berada di level ke-6 Key Refining. Antara Black Cloud City dan Cloud Soaring Mountain adalah hutan yang luas dan lebat. Dan para pejuang Ki dari sekte Cloud Soaring atau Black Cloud City terus-menerus menjelajahinya. Jika dia memicu gangguan spasial yang tidak biasa, para pejuang Ki yang kuat itu kemungkinan besar akan menyadarinya. Jika dia kemudian ditemukan oleh prajurit Ki dari sekte Cloud Soaring, dia mungkin akan aman. Namun item misterius pada dirinya pasti akan sulit untuk disembunyikan. Jika prajurit Ki dari klan An atau klan Yun yang menemukannya, dia ragu bahwa dia akan kembali ke klan Ni hidup-hidup. Selanjutnya, ada binatang roh yang terus mencari makan di tanah liar di utara kota awan hitam. Menjelajahi rahasia tulang hewan di sana akan memastikan bahwa peluangnya untuk terbunuh akan lebih tinggi. Lagi pula, aku tidak cukup kuat. Setelah merenung beberapa saat, dia memutuskan bahwa meninggalkan kota awan hitam dan memasuki tanah yang sunyi dan tidak berpenghuni bukanlah ide yang bijaksana. Karena itu, dia harus menyerah untuk saat ini. Untuk saat ini, aku akan mencoba memahami inti dari serangan tinju itu. Saya akan menunggu sampai saya cukup kuat. Lalu saya akan keluar dari kota awan hitam untuk menjelajahi keajaiban tulang binatang. Dengan pikiran-pikiran ini, dia mengatur napasnya dan membuang semua pikiran tentang tulang binatang dari kepalanya. Setelah tenang, dia mencoba mengisi hatinya dengan amarah. Tiba-tiba, kekuatan kemarahan dan hiruk-pikuk, serta suasana hati yang enggan, mulai menumpuk di hatinya. Saat dia mengingat gerakan tangan raksasa yang menjangkau ke langit, dia secara bertahap mengangkat lengannya dan menunjuk ke langit-langit. Meniru gerakan itu. Setelah kemarahannya terakumulasi sampai tingkat tertentu dan matanya tampak dipenuhi dengan nyala api kemarahan, dia tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual di lautan spiritual dan tiannya mengalir tak terkendali ke arah lengannya sendiri yang terangkat. ROOAARRRR. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong keras saat kekuatan kemarahan mengalir ke meridiannya dan menyatu dengan kekuatan spiritualnya. Aura liar dan kuno dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat ini, sepertinya dia tiba-tiba menjadi reinkarnasi dari roh raksasa kuno, penuh dengan keberanian untuk berperang melawan langit dan bumi. Kekuatan spiritual dengan keras menyerbu ke dalam tinjunya. Dorongan kuat untuk melepaskan kekuatan liar dan tak terkendali mendorongnya untuk meledak beraksi. Dia merasa bahwa dia harus melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat yang berkumpul di tinjunya. Tinjunya yang terkepal dengan keras menghantam meja batu di depannya. Dan semua kekuatan yang ditekan langsung menemukan jalan keluar. MERETIH. Tiba-tiba, meja seukuran pintu hancur berkeping-keping, dan batu-batu yang terfragmentasi melesat ke segala arah.
memenuhi seluruh ruangan. Setelah pukulan itu, dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar kehabisan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual di laut spiritualnya tampaknya dikosongkan. Tidak meninggalkan sedikit pun, benar-benar kehabisan kekuatan. Dia ambruk ke tanah dan wajahnya menjadi pucat karena kelelahan. Dia dikelilingi oleh batu pecah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah serangannya selesai, batu-batu yang lebih besar melanjutkan proses rekahan, pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ruangan itu dipenuhi dengan emosi kemarahan yang kuat yang dia lekatkan pada tinjunya. Tidak sampai beberapa waktu berlalu, kemarahan akhirnya mereda ke langit dan bumi. Melihat pecahan batu yang jatuh ke lantai dan ruangan yang dipenuhi kerikil, Nitian mengeluarkan amarah. Sungguh kekuatan yang kejam. Meja batu telah dibuat dari lempengan batu hijau yang sangat padat. Meskipun batu hijau tidak dianggap sebagai bahan spiritual, klan yang tangguh di kota awan hitam semuanya menggunakannya sebagai bahan konstruksi. Karena ketangguhannya, sebuah batu adalah batu, dan jelas lebih keras daripada tubuh seorang prajurit Qi dengan basis kultivasi yang rendah. Menurut Nikian, prajurit Qi yang baru saja memasuki tahap surga kecil perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk memperkuat tubuh mereka, sehingga dapat menyamai kekerasan batu hijau. Diperkuat oleh kekuatan spiritual mereka, prajurit Qi dengan basis budidaya surga kecil tahap menengah atau akhir bisa lebih tangguh daripada batu hijau. Namun, sebelum mencapai tahap surga kecil, bahkan jika mereka membungkus dirinya dengan kekuatan spiritual, seorang pejuang Qi tidak akan mampu menandingi ketangguhan batu hijau. Karena serangan tinjunya yang penuh amarah dapat menghancurkan sepotong batu hijau, jika dia mengenai tubuh seorang prajurit Qi. Prajurit Qi itu hanya akan mampu bertahan jika basis kultivasinya telah mencapai atau melampaui surga kecil. Prajurit Qi yang baru saja memasuki tahap surga kecil mungkin terbunuh seketika dengan satu pukulan. Dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang mirip dengan miliknya, prajurit Qi dari tingkat ke-9 Qi refining atau lebih rendah, akan mati tanpa bayang-bayang keraguan. Kekuatan ledakannya menakutkan, namun juga menakutkan untuk menghabiskan semua kekuatan spiritualku dengan satu pukulan. Dengan satu serangan menggunakan semua kekuatan spiritual saya. Saya tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan setelah itu, meninggalkan saya pada belas kasihan penuh dari musuh saya. Gaya ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Setelah ekstasi awal, dia secara bertahap menyadari gaya pukulan ini pada dasarnya adalah pedang bermata dua. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya dengan satu serangan, dia hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Namun, dia juga merasa bahwa kekuatan serangan tinju ini belum ditampilkan secara maksimal. Saat ini, dengan basis kultivasinya yang buruk, satu pukulan berhasil sepenuhnya menguras kekuatan spiritual di lautan spiritual dantiannya. Jelas, itu bukan batas akhirnya. Dia yakin bahwa dengan basis kultivasi yang lebih baik dan kekuatan spiritual yang lebih besar, kekuatan serangan tinju ini mungkin akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Di dunia misterius, ada total 32 tangan raksasa yang menjangkau ke langit. Masing-masing dari mereka adalah perwujudan dari gaya menyerang yang sama mendominasinya dengan yang satu ini.
Jika saya berhasil memahami esensi dari semua 32 gaya itu, maka, dengan pemikiran ini, mata Nitian memancarkan cahaya kegembiraan. Pada saat ini, dia sangat percaya bahwa menahan godaan Li Fan dan tidak mengungkapkan rahasia tulang binatang adalah pilihan paling cerdas sepanjang hidupnya. Pada titik ini, Ni Donghai masuk, melihat ke lantai yang berantakan, dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" "Saya mencoba memahami serangan tinju." Nitian tersenyum gembira. "Sebuah serangan tinju?" Menatap lantai yang penuh dengan puing-puing, mata Ni Donghai memancarkan sedikit keheranan. Pada saat berikutnya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Wanita dari klan An itu telah mencoba segala cara untuk mendapatkan rahasia keretakan spasial darimu. Tawaran yang dia buat kali ini terlalu sulit untuk ditolak. Saya sudah menerimanya atas nama Anda."